Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk awal juz ke-6. Awal juz ke-6 dimulai dari surat An-Nisa ayat ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. yakni orang yang dizalimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang yang menzaliminya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kalian menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikan kebaikan, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan, yakni beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada rasul-rasulnya, dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab dan siksa yang menghinakan. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, yakni para Rasul, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa alaihissalam yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi, yakni di kelakuan mereka malah melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada anak sapi. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa alaihissalam kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi. Kemudian kata Allah, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa alaihissalam dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam alaihissalam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih
Isa putra Maryam, Rasul Allah. Rasul Allah. Maksudnya mereka menyebut Isa putra Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Isa ke sisinya. Yakni ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke sisinya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Yakni setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya, bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian mufassir, ahli tafsir berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat. Kemudian, dan pada hari kiamat, Isa alaihissalam akan menjadi saksi mereka. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang dari perbuatan riba. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, yakni dengan cara batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab dan siksa yang pedih. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang sangat besar. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم
وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك